Apakah Anda pernah mendengar tentang yang disebut aroma usia lanjut? Mungkin terdengar cukup mencolok, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata dan memengaruhi sebagian besar orang setelah usia 60 tahun. Yang mengejutkan adalah bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga dengan perubahan dalam tubuh yang tidak terlihat secara langsung. Jika Anda mencium aroma yang tidak biasa atau seperti bau lembab pada kulit, pakaian, atau bahkan sarung bantal Anda, jangan abaikan. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Kabar baiknya adalah Anda bisa menghentikannya atau bahkan membalikkan prosesnya jika bertindak cepat. Tetaplah bersama saya, karena sebentar lagi saya akan membagikan 5 langkah penting yang harus Anda lakukan segera untuk menghilangkan bau ini dan menjaga tubuh tetap segar, bersih, dan sehat. Mengapa bau aneh ini terjadi? Para ahli menyebutnya nonenal, yang muncul ketika kulit menghasilkan lebih banyak asam lemak, sementara cadangan antioksidan berkurang. Fenomena ini semakin intens seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 60 tahun. Akibatnya, muncul aroma yang sering dikaitkan dengan bau lembab, berminyak, atau sedikit asam. Yang paling mengganggu adalah bahwa bau ini dapat menempel pada pakaian, spray, dan furnitur. Bahkan setelah mandi, baunya bisa tetap ada. Namun, masalah sebenarnya bukan hanya perubahan aroma, tetapi juga menunjukkan bahwa tubuh Anda mengalami kesulitan dalam memproses racun dan lemak tertentu. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Apa yang bisa Anda lakukan? Mari kita jelajahi 5 langkah yang harus segera Anda ambil. 1. Pilih sabun dengan pH seimbang. Banyak orang berpikir bahwa sabun hanyalah sabun. Cukup diaplikasikan, dibilas, dan masalah selesai. Namun, setelah usia 60, tubuh mengalami perubahan halus yang mungkin tidak disadari, dan sabun yang telah Anda gunakan selama bertahun-tahun mungkin tidak lagi efektif. Kulit menghasilkan minyak alami untuk menjaga kelembapan, tetapi seiring waktu, minyak ini terurai dengan cara yang berbeda. Alih-alih memberikan rasa segar, minyak ini bereaksi dengan oksigen dan bakteri, menghasilkan bau khas yang sering dikaitkan dengan penuaan, bau yang tetap ada bahkan setelah mandi. Yang lebih buruk adalah bahwa sabun biasa tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Solusinya adalah gel mandi dengan pH seimbang. Tidak seperti sabun keras yang dapat mengeringkan kulit, gel mandi ini bekerja selaras dengan tubuh Anda, menetralkan senyawa penyebab bau tak sedap, bukan sekadar menutupinya. Bahan penting yang harus dicari. Teh hijau membantu menghilangkan racun pada kulit. Karbon aktif menyerap minyak yang menyebabkan bau tak sedap. Ekstrak jeruk melawan bau lembab dan menggantikannya dengan aroma segar alami. Tips dari ahli, jangan terburu-buru membilas sabun Anda. Biarkan sabun tetap di kulit selama setidaknya 1 menit sebelum dibilas agar benar-benar bekerja. Selain itu, sebaiknya hindari air panas karena dapat menghilangkan minyak alami yang bermanfaat dan justru memperburuk bau dalam jangka panjang. Pilih air hangat sebagai gantinya. Dengan penyesuaian sederhana ini, Anda akan merasakan kulit yang lebih bersih, memiliki aroma lebih segar, dan tidak perlu khawatir apakah orang lain mencium bau tubuh Anda sebelum Anda berbicara. 2. Tingkatkan pola makan Anda. Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah menyadari bahwa beberapa orang memiliki aroma tubuh yang lebih segar dibandingkan yang lain, bahkan tanpa memakai parfum? Ini bukan kebetulan. Apa yang Anda konsumsi memengaruhi bau tubuh Anda. Jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, pola makan Anda mungkin memperburuk masalah ini. Beberapa makanan meningkatkan produksi asam lemak dalam tubuh, dan ketika bercampur dengan keringat serta bakteri, akan menghasilkan bau lembab atau sedikit asam. Keringat serta bakteri akan menghasilkan bau lembab atau sedikit asam. Penyebab utama, makanan olahan, makanan yang digoreng, konsumsi daging merah berlebihan. Makanan-makanan ini meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh Anda,
yang menunjukkan bahwa tubuh mengalami kesulitan dalam memproses racun. Dan bagaimana racun-racun ini keluar? Melalui kulit. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya, serta berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Bagaimana cara mengatasinya? Penting untuk memasukkan makanan yang membantu mengurangi bau tubuh dari dalam. Sayuran berdaun hijau seperti bayam, kale, dan peterseli mengandung klorofil, deodoran alami yang membantu menghilangkan racun sebelum mencapai kulit. Buah-buahan sitrus seperti jeruk, lemon, dan grapefruit memurnikan tubuh dan memberikan sensasi segar pada kulit. Makanan tinggi antioksidan seperti beri, kacang-kacangan, dan teh hijau melawan stres oksidatif dan mengurangi produksi minyak yang bisa menyebabkan bau tidak sedap. Tips praktis: setiap pagi, minumlah air hangat dengan lemon. Ini membantu mengeluarkan racun, meningkatkan pencernaan, dan mencegah bau badan sejak awal hari. 3. Gantilah spray dan pakaian Anda lebih sering. Anda mungkin terkejut, tetapi bau tidak hanya berasal dari kulit Anda, melainkan juga dari pakaian, spray, dan bantal Anda. Nonenal, senyawa yang bertanggung jawab atas bau ini tidak hanya menempel di kulit tetapi juga meresap ke dalam serat kain. Yang lebih merepotkan, pencucian biasa tidak selalu mampu menghilangkannya sepenuhnya. Artinya, meskipun Anda mandi, Anda mungkin tetap mengenakan pakaian atau tidur di atas spray yang masih menyimpan bau tersebut. Solusi: cuci spray setidaknya sekali seminggu. Anda menghabiskan beberapa jam di tempat tidur setiap malam, dan selama waktu itu tubuh Anda mengeluarkan keringat, minyak, serta sel kulit mati. Jika Anda hanya mencuci spray setiap 2 minggu atau lebih jarang, sebenarnya Anda tidur di atas tumpukan bakteri yang menyebabkan bau tidak sedap. Gantilah pakaian lebih sering, terutama yang bersentuhan langsung dengan kulit. Pakaian dalam, kaos, dan piyama sebaiknya dicuci setelah setiap kali dipakai. Tambahan, gunakan cuka putih atau baking soda saat mencuci untuk menghilangkan residu nonenal dari pakaian. Bau tak sedap yang terus menempel di spray bisa menjadi masalah, jadi sebaiknya cuci spray setidaknya 2 kali seminggu dan jangan lupa sarung bantal. Kepala, leher, dan wajah Anda bersentuhan langsung dengan sarung bantal, dan jika tidak bersih, hanya akan memperburuk bau di kulit Anda. Sekarang mari kita bicara tentang pakaian. Nonenal cenderung menempel pada kain tertentu lebih kuat dibandingkan yang lain. Jika Anda sering mengenakan pakaian berbahan sintetis seperti polyester atau nilon, Anda hanya memperparah masalah ini. Bahan-bahan ini tidak memungkinkan sirkulasi udara yang baik, sehingga bau terperangkap dan tetap ada bahkan setelah dicuci. Sebaiknya pilih kain yang lebih bernapas seperti katun dan linen, yang memungkinkan udara mengalir dan tidak menyimpan bau dengan intensitas yang sama. Tips mencuci yang jarang diketahui: deterjen saja tidak cukup. Sabun cuci biasa tidak secara efektif menghilangkan nonenal, sehingga terkadang, meskipun pakaian dan spray sudah dicuci, tetap tidak berbau segar. Salah satu solusinya adalah menambahkan cuka putih ke dalam cucian. Cuka berfungsi sebagai deodoran alami yang menghancurkan molekul penyebab bau, bukan sekadar menutupinya. Cukup tambahkan sekitar setengah cangkir ke dalam kompartemen pelembut atau langsung ke dalam siklus pembilasan, dan Anda akan melihat perbedaannya. Penyesuaian kecil ini, lebih sering mencuci spray dan pakaian, memilih bahan yang tepat, serta menambahkan cuka saat mencuci, dapat sepenuhnya menghilangkan bau tidak sedap. Anda akan bangun dengan perasaan segar, pakaian lebih wangi, dan yang terpenting, tidak membawa bau yang mengganggu sepanjang hari. Langkah 4, tetap terhidrasi dan detoksifikasi kulitmu. Izinkan aku bertanya, berapa banyak air yang sudah kamu minum hari ini? Jika kamu seperti kebanyakan orang, kemungkinan besar kamu belum minum cukup air, dan itu bisa menjadi masalah serius. Jika tubuhmu tidak dapat membuang racun dengan efisien, menurutmu apa yang akan terjadi?
Racun tersebut mulai keluar melalui kulitmu. Bau khas yang muncul setelah usia 60 tahun bukan hanya keringat, tetapi juga racun yang telah menumpuk dan tidak berhasil dikeluarkan oleh tubuhmu. Saat kamu mengalami dehidrasi, tubuhmu bekerja lebih lambat dan limbah tidak dapat dibuang dengan benar, sehingga tetap terjebak dalam sistemmu. Alih-alih menghilang, senyawa ini dilepaskan melalui pori-porimu. Itulah sebabnya, meskipun sudah mandi berkali-kali, bau tak sedap tetap muncul. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pastikan untuk mengonsumsi setidaknya 8 gelas air setiap hari. Dan bukan sembarang minuman, tetapi air jernih dan murni. Kopi, soda, dan minuman manis justru memperburuk dehidrasi. Tubuhmu membutuhkan air bersih untuk mengeluarkan racun sebelum racun tersebut dilepaskan melalui kulitmu. Jika kamu ingin mempercepat proses detoksifikasi, jangan hanya minum air putih, tambahkan lemon. Air dengan lemon membantu hati membuang limbah lebih cepat, mencegah senyawa penyebab bau tetap berada dalam tubuhmu. Pelengkap yang sangat baik adalah teh hijau, yang kaya akan antioksidan dan membantu tubuh memecah lemak serta minyak dengan lebih efisien, sehingga mengurangi jumlah bau yang dilepaskan melalui keringat. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering diabaikan, kulit. Jika kamu tidak melakukan eksfoliasi, lapisan sel kulit mati, keringat, dan minyak alami akan menumpuk, yang kemudian menahan bau tak sedap seperti spons. Itulah sebabnya penting untuk melakukan eksfoliasi setidaknya seminggu sekali. Gunakan sarung tangan berbulu kuda, sikat kering, atau scrub lembut sebelum mandi. Ini akan menghilangkan sel kulit mati tempat senyawa penyebab bau menumpuk, memungkinkan kulitmu bernapas dan tetap segar lebih lama. Singkatnya, untuk menghilangkan bau tak sedap secara permanen, kamu harus menanganinya dari dalam. Tingkatkan konsumsi air, pilih air dengan lemon atau teh hijau, dan lakukan eksfoliasi kulit secara rutin. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya akan menikmati aroma yang lebih segar, tetapi juga merasakan tubuh yang lebih ringan, energi yang lebih besar, dan bahkan tampilan yang lebih muda. Langkah 5. Gunakan deodoran alami dengan antioksidan. Mari kita jujur, jika deodoranmu benar-benar efektif, kamu tidak akan terus-menerus menghadapi bau tak sedap ini. Bukan? Kamu menggunakannya di pagi hari dan menjelang siang, bau itu kembali. Ini terjadi karena deodoran konvensional tidak benar-benar menghilangkan bau. Mereka hanya mencoba menutupinya. Dan setelah usia 60 tahun, itu tidak lagi cukup. Masalahnya bukan hanya tentang keringat, tetapi ada faktor yang lebih kompleks. Nonenal, zat yang menumpuk di kulit seiring waktu. Deodoran biasa tidak mampu memecahnya. Sehingga meskipun kamu menggunakannya, bau tengik yang sedikit berminyak tetap ada. Solusinya adalah menggunakan deodoran yang mengandung antioksidan alami. Ini bukan hanya tentang menyamarkan bau, tetapi menghilangkannya dari sumbernya agar tidak kembali lagi. Pilih deodoran yang mengandung vitamin C, eucalyptus, atau witch hazel. Bahan-bahan ini membantu memecah senyawa penyebab bau dan menjaga kulit tetap segar lebih lama. Ini bukan hanya bahan-bahan mewah tanpa manfaat nyata. Mereka benar-benar bekerja. Vitamin C membantu menguraikan asam lemak yang menyebabkan nonenal, mencegahnya menempel pada kulit dan menimbulkan bau. Eucalyptus membunuh bakteri yang memperburuk bau, membuatmu tetap segar lebih lama. Wheat hazel berfungsi sebagai toner alami untuk kulit, mengecilkan pori-pori, dan mengontrol produksi minyak yang pada akhirnya mengurangi bau secara keseluruhan. Jika kamu terus menggunakan deodoran biasa yang mengandung pewangi sintetis, aluminium, dan paraben, kamu mungkin justru memperburuk masalahnya. Bahan kimia ini dapat menyumbat pori-pori dan menjebak nonenal, membuat bau tak sedap semakin sulit dihilangkan. Inilah sebabnya mengapa beralih ke deodoran alami bisa menjadi perubahan besar. Selain itu, cara kamu menggunakannya juga sangat penting. Inilah yang harus kamu lakukan. Oleskan deodoran segera setelah mandi, saat kulit masih sedikit lembab.
Ini membantu penyerapan lebih baik dan memperpanjang efektivitasnya. Gunakan hanya sedikit saja. Deodoran alami bekerja dengan tubuhmu, jadi kamu tidak perlu menggunakannya dalam jumlah banyak. Sedikit sudah cukup. Jika diperlukan, aplikasikan kembali, terutama setelah berolahraga atau pada hari yang sangat panas. Setelah melakukan perubahan ini, kamu akan mengalami sesuatu yang mengejutkan. Kamu tidak perlu lagi sering mengoleskan deodoran. Mengapa? Karena tubuhmu akan berhenti menghasilkan bau tak sedap sejak awal. Jadi, alih-alih hanya menutupi masalah, atasi penyebabnya. Jika kamu juga menjaga hidrasi yang baik, mengikuti pola makan seimbang, rutin mencuci spray, dan melakukan eksfoliasi kulit, kamu akan bangun dengan perasaan segar, percaya diri, dan bebas bau tak sedap. Jika kamu menyadari perubahan bau tubuh setelah usia 60, jangan panik, itu hal yang sepenuhnya normal. Namun, ini juga bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Dengan mengganti sabun, memperbaiki pola makan, mencuci pakaian secara teratur, menjaga hidrasi, dan beralih ke deodoran alami, kamu bisa menghilangkan bau tersebut dan merasa segar, percaya diri, serta sehat setiap hari. Tulis di kolom komentar jika kamu pernah mengalami perubahan bau ini dan apa yang menurutmu paling membantu. Aku ingin sekali mendengar pengalamanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi. Dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedat, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun,
Selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral, sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70% yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rye, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh.
Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat, yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari, ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna,
makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Halo, teman saya. Izinkan saya bertanya sesuatu. Pernahkah Anda memulai pagi Anda dengan semangkuk oatmeal panas, berpikir bahwa Anda sedang menjaga kesehatan Anda? Anda bukan satu-satunya. Selama bertahun-tahun, oatmeal telah dianggap sebagai salah satu sarapan yang paling bermanfaat. Oatmeal kaya serat, membantu menurunkan kolesterol, dan membuat Anda kenyang lebih lama. Selain itu, oatmeal menenangkan, dikenal, dan mudah dicerna bagi banyak orang, terutama saat kita semakin menua. Ini tampaknya menjadi cara yang ideal untuk memulai hari. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa oatmeal, ketika dipadukan dengan makanan tertentu, mungkin malah lebih merugikan daripada menguntungkan bagi Anda? Apa yang Anda pikirkan jika sesuatu yang telah Anda lakukan selama ini secara diam-diam meningkatkan kadar gula darah Anda?
memberikan stres pada jantung Anda, bahkan memengaruhi ingatan Anda seiring berjalannya waktu? Hari ini kita akan membahas 3 makanan biasa yang banyak orang usia di atas 60 tahun tambahkan ke oatmeal mereka setiap pagi tanpa menyadarinya. Ini adalah produk umum, hal-hal yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Meskipun masing-masing bahan ini tampak tidak berbahaya, ketika dipadukan dengan oatmeal, mereka bisa membentuk campuran yang, alih-alih memberikan manfaat, malah dapat berdampak negatif pada kesehatan Anda. Jika Anda peduli dengan vitalitas, kesejahteraan jantung, kadar glukosa, dan bahkan kesehatan otak Anda, ini adalah percakapan yang tidak boleh Anda lewatkan. Mari kita jelajahi bersama. Mengapa oatmeal menjadi anak emas? Sebelum membahas 3 makanan yang tidak boleh Anda campurkan dengan oatmeal, mari kita luangkan waktu sebentar untuk memahami mengapa makanan ini mendapatkan reputasi begitu baik sejak awal. Selama waktu yang lama, para profesional kesehatan seperti dokter, ahli gizi, dan pakar lainnya telah menyoroti oatmeal sebagai pilihan sarapan yang sangat baik, dan itu dibenarkan. Oatmeal mengandung serat khusus yang disebut serat larut, khususnya komponen yang dikenal sebagai beta-glukan. Jenis serat ini membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, mendukung kesejahteraan jantung, dan mendukung proses pencernaan. Bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, ini adalah manfaat yang tepat kita cari dalam pola makan kita. Selain itu, oatmeal dikenal karena kemampuannya mengatur kadar gula darah. Oatmeal dicerna lebih lambat daripada sereal manis atau roti putih, yang mencegah lonjakan gula darah yang cepat. Ini menghasilkan pasokan energi yang stabil, bukannya peningkatan yang diikuti dengan penurunan yang tajam. Banyak orang dewasa yang lebih tua menghargai ini karena memungkinkan mereka merasa kenyang lebih lama dan mencegah rasa lelah atau gemetar di tengah pagi. Kita juga tidak bisa mengabaikan betapa menenangkan oatmeal itu. Oatmeal hangat, lembut, dan mudah dicerna. Bagi mereka yang memiliki perut sensitif atau telah kehilangan beberapa gigi seiring waktu, oatmeal adalah makanan yang lembut dan mudah diakses. Oatmeal bisa disiapkan dengan berbagai cara, manis atau asin, kental atau cair, sederhana atau dengan banyak bahan tambahan. Ini adalah hidangan yang sangat serbaguna. Jadi ya, oatmeal bisa menjadi pilihan sarapan yang sangat baik. Masalahnya bukan pada oatmeal itu sendiri, tetapi pada apa yang kita tambahkan. Oatmeal bertindak seperti spons, menyerap rasa, nutrisi, dan ya, bahkan efek dari makanan yang Anda campurkan dengannya. Jadi, pertanyaan sejati adalah, apa yang Anda masukkan ke dalam oatmeal Anda? Dan apakah itu mungkin penyebab mengapa sarapan Anda tidak membuat Anda merasa sebaik seharusnya? Mari kita bahas lebih lanjut. Jus buah, terutama jus jeruk. Mari kita mulai dengan makanan pertama yang tidak boleh Anda campurkan dengan oatmeal, jus buah. Ya, bahkan jus jeruk. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan, tapi jus jeruk penuh dengan vitamin, bukan? Itu mengandung vitamin C, sangat baik untuk sarapan sehat. Itulah yang telah diajarkan kepada kita selama bertahun-tahun. Namun, kenyataannya adalah jus buah tidak sama dengan memakan buah utuh. Saat Anda mengonsumsi jeruk utuh, tubuh Anda tidak hanya menerima jus, tetapi juga serat, yang membantu memperlambat kecepatan penyerapan gula alami dari buah ke dalam tubuh. Namun, ketika Anda memilih untuk meminum jus buah, semua serat yang bermanfaat itu hilang, meninggalkan hanya beban konsentrasi gula dalam bentuk cair. Sebenarnya, 1 gelas jus jeruk bisa mengandung sebanyak gula seperti 1 kaleng soda. Dan jika Anda mencampurnya dengan karbohidrat dari oatmeal, itu bisa menyebabkan lonjakan yang signifikan dalam kadar gula darah. Bagi seseorang yang berusia 20 tahun, lonjakan ini mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi bagi mereka yang berusia lebih dari 60 tahun, tubuh kita bereaksi dengan cara yang lebih sensitif. Lonjakan seperti itu dapat menyebabkan penurunan energi, peningkatan peradangan, dan seiring waktu, bahkan memicu resistensi insulin. Ini berarti sel-sel tubuh Anda tidak lagi merespons insulin dengan cara yang benar, yang memaksa tubuh Anda untuk bekerja lebih keras untuk memetabolisme gula. Ini memberikan tekanan pada pankreas, jantung, bahkan otak Anda. Dan jika Anda didiagnosis dengan prediabetes, diabetes tipe 2, atau hipertensi, campuran oatmeal dengan jus buah mungkin secara diam-diam merusak tujuan kesehatan Anda setiap pagi.
Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberikan like jika kamu menikmati video ini, dan berlangganan ke saluran untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Ini yang banyak orang tidak sadari. Sarapanmu mungkin tampak sederhana dan bergizi, tetapi di dalam tubuhmu bisa jadi malah memicu masalah yang ingin kamu hindari. Kelelahan, peningkatan lemak di perut, kurangnya kejernihan mental, atau perubahan suasana hati sepanjang hari. Jadi, apa yang bisa kamu konsumsi bersama dengan oatmeal sebagai gantinya? Idealnya air, teh, atau bahkan kopi hitam tanpa gula. Jika kamu ingin sesuatu yang rasanya seperti buah, pilih buah utuh seperti blackberry atau irisan apel. Dengan cara ini, kamu tetap bisa menikmati rasa dan nutrisinya, tetapi dengan serat yang tubuhmu butuhkan untuk memproses gula alami dengan benar. Perlu dicatat bahwa oatmeal bukan masalah, begitu juga dengan jus jeruk. Namun, ketika digabungkan, mereka tidak membentuk pasangan bergizi seperti yang kita kira. Sekarang mari kita bahas makanan kedua yang seharusnya tidak kamu gabungkan dengan oatmeal, yogurt rasa atau susu manis. Banyak orang, terutama yang lebih tua, tertarik dengan ide menambahkan 1 sendok makan yogurt vanila atau menuangkan susu almond manis untuk memberikan oatmeal tekstur yang lebih lembut dan rasa yang lebih enak. Ini adalah sesuatu yang menenangkan, rasanya enak, dan tampaknya menjadi pilihan yang sehat, bukan? Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa yogurt dengan rasa seperti vanila, stroberi, atau blueberry biasanya mengandung gula tambahan. Bahkan, satu porsi yogurt jenis ini bisa mengandung antara 12 hingga 20 gram gula, yang setara dengan sekitar 3 hingga 5 sendok teh dalam satu wadah kecil. Berhenti sejenak untuk merenung. Kamu mengonsumsi semangkuk oatmeal, yang merupakan sumber karbohidrat, yang berarti tubuhmu sudah mengalami peningkatan alami dalam kadar glukosa darah. Namun, dengan menambahkan yogurt yang mengandung gula atau susu manis, kamu menambah gula lebih banyak lagi ke dalam tubuh, yang menyebabkan tubuhmu melepaskan dosis besar insulin untuk mengatasi kelebihan glukosa tersebut. Seiring waktu, hal ini bisa menyebabkan apa yang disebut oleh para ahli sebagai peradangan persisten, suatu kondisi di mana tubuh tetap berada dalam keadaan ketegangan ringan yang berkelanjutan. Meskipun pada awalnya kamu tidak menyadarinya, efeknya bisa muncul dalam berbagai cara: nyeri sendi, kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur, bahkan masalah mengurangi lemak yang menumpuk di perut. Pada orang yang lebih tua, peradangan jenis ini bisa sangat merugikan, karena meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung, penurunan kognitif, bahkan beberapa jenis kanker. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana dengan susu nabati? Seperti susu almond, oat, atau kedelai? Kedengarannya cukup sehat, kan? Dan ya, bisa jadi sehat, selama tidak mengandung gula tambahan. Banyak versi komersial mengandung gula, pemanis, bahkan pengental yang sebenarnya tidak memberikan manfaat apapun bagi tubuhmu. Bahkan, beberapa di antaranya lebih mirip dengan smoothie manis daripada susu itu sendiri. Jadi, apa alternatif yang lebih baik? Cobalah untuk menggabungkan oatmeal dengan yogurt Yunani alami tanpa pemanis. Ini memberikan jumlah protein yang baik, rendah gula, dan membantu kamu merasa kenyang lebih lama. Kamu juga bisa memilih susu almond tanpa gula, atau menambahkan sedikit susu biasa jika tubuhmu dapat mentolerirnya dengan baik. Yang penting adalah sarapanmu seimbang dengan baik dan tidak terlalu banyak mengandung gula tersembunyi yang bisa merusak tujuan kesehatanmu. Kenyataannya adalah, menggabungkan oatmeal dengan yogurt rasa bisa memberikan kesan bahwa kamu membuat pilihan yang sehat, tetapi kenyataannya, kamu mungkin malah mencapai efek sebaliknya. Namun, apa yang sebenarnya kamu lakukan adalah membebani tubuhmu dengan ledakan gula sejak pagi, dan itu bukan jenis energi yang dibutuhkan tubuhmu untuk berfungsi secara optimal. Daging olahan untuk sarapan seperti bacon atau sosis. Sekarang kita masuk ke makanan ketiga yang seharusnya tidak kamu campur dengan oatmeal. Daging olahan untuk sarapan, terutama bacon dan sosis. Saya mengerti bahwa bagi banyak dari kita, bacon mengingatkan pada kenangan minggu pagi bersama keluarga, dengan baunya yang mengisi dapur, dan beberapa iris di piring yang membuat segalanya tampak sempurna. Sosis enak, lezat, dan memberikan sarapan rasa kepuasan lebih. Namun, ada kelemahan. Baik bacon maupun sosis dianggap sebagai daging olahan. Ini berarti mereka telah melalui proses pengawetan,
penyaringan, dan pengawetan dengan bahan kimia untuk memperpanjang umur simpan dan meningkatkan rasa. Banyak dari daging ini mengandung nitrat, kadar natrium yang tinggi, dan komponen lain yang bisa memicu peradangan dalam tubuh, terutama seiring bertambahnya usia. Kini, beberapa orang mungkin berpikir, jika saya mencampur oatmeal dengan bacon, saya mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, serat dari oatmeal dan protein dari daging. Tampaknya makanan yang seimbang, bukan? Namun, ketika sarapan Anda mengandung karbohidrat olahan dan daging olahan yang kaya natrium, tubuh Anda menerima sinyal yang bertentangan. Karbohidrat dari oatmeal secara bertahap meningkatkan kadar gula darah, sementara aditif dari bacon dan sosis dapat meningkatkan tekanan darah, memberi tekanan pada arteri, dan memperburuk peradangan di jantung dan otak. Campuran ini bisa sangat berisiko bagi orang lanjut usia. Tingginya kadar natrium dan daging olahan dapat menyebabkan penumpukan cairan, peradangan, bahkan kesulitan bernapas pada mereka yang memiliki masalah jantung. Selain itu, mengonsumsi daging ini di pagi hari membuat tubuh Anda menghadapi konsekuensinya sepanjang hari. Peningkatan tekanan darah, vitalitas yang lebih rendah, dan beban lebih besar untuk sistem kardiovaskular. Selain itu, banyak sosis sarapan mengandung gula tersembunyi, terutama yang dikemas sebelumnya. Ini berarti Anda mungkin menambahkan garam dan gula pada makanan yang Anda kira sehat. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai gantinya? Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak protein ke oatmeal Anda bisa menambahkan segenggam kacang cincang, seperti kenari atau almond. Mereka kaya akan lemak sehat dan tidak meningkatkan tekanan darah Anda. Pilihan lain adalah menambahkan 1 sendok makan selai kacang alami, pastikan tidak mengandung gula tambahan. Atau jika Anda lebih suka sesuatu yang gurih, coba lengkapi dengan telur rebus. Ini akan memberikan rasa kenyang dan kepuasan tanpa risiko tersembunyi. Ingat, ini bukan berarti menghilangkan sepenuhnya makanan yang Anda nikmati. Ini tentang memahami bagaimana makanan tersebut berinteraksi dengan tubuh Anda, terutama saat ini, ketika kesehatan Anda lebih penting dari sebelumnya. Anda berhak merasa versi terbaik dari diri Anda, tidak hanya hari ini, tetapi juga di tahun-tahun yang akan datang. Apa yang harus dimakan dengan oatmeal? Setelah membahas makanan yang sebaiknya dihindari dicampur dengan oatmeal, mari kita fokus pada hal yang lebih menguntungkan. Makanan apa yang dapat Anda tambahkan ke oatmeal untuk meningkatkan manfaatnya bagi tubuh dan kesejahteraan Anda? Oatmeal itu sendiri bukan masalahnya. Sebenarnya, jika disiapkan dengan cara yang tepat dan dicampur dengan bahan yang benar, itu bisa menjadi salah satu pilihan yang paling sehat yang dapat Anda nikmati setiap hari. Buah beri, dorongan alami untuk jantung dan otak. Mengenai makanan yang sangat cocok dengan oatmeal, baik dalam rasa maupun manfaat kesehatan, tidak banyak pilihan yang dapat menandingi buah beri. Maksud saya adalah blueberry, raspberry, strawberry, dan blackberry. Meskipun buah kecil ini terlihat sederhana, mereka penuh dengan nutrisi luar biasa yang dapat bekerja luar biasa bagi tubuh Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Mari kita mulai dengan yang paling penting. Buah beri penuh dengan zat yang dikenal sebagai antioksidan. Ini adalah senyawa alami yang melindungi sel-sel Anda dari kerusakan, bertindak sebagai pelindung kecil yang melawan efek negatif dari stres, polusi, dan penuaan dalam tubuh Anda. Bagi orang lanjut usia, perlindungan ini sangat berharga. Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung menjadi lebih lambat dalam kemampuan untuk pulih dan melindungi diri. Buah beri memberikan dukungan ekstra dalam proses ini. Salah satu antioksidan yang paling mencolok yang terkandung dalam buah beri adalah antosianin, yang bertanggung jawab atas warna biru, merah, dan ungu yang intens pada buah-buah ini. Penelitian menunjukkan bahwa antosianin dapat membantu meningkatkan memori, mengurangi peradangan, bahkan mendukung kesehatan jantung. Beberapa studi menunjukkan bahwa mereka yang sering mengonsumsi buah beri dalam diet mereka mungkin memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengidap Alzheimer atau jenis penurunan kognitif lainnya. Ini berarti bahwa semangkuk oatmeal dengan blueberry tidak hanya enak, tetapi juga memberi nutrisi otak Anda secara optimal. Dan kita tidak bisa melewatkan serat. Berbeda dengan jus buah, yang menghilangkan serat dan hanya menyisakan gula, buah beri menawarkan rasa manis alami disertai dengan serat yang dibutuhkan tubuh Anda untuk memproses gula secara bertahap dan stabil. Ini membantu mencegah lonjakan gula darah yang tajam, yang sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita diabetes atau pradiabetes.
Selain itu, ini membantu Anda merasa kenyang lebih lama, mendukung pencernaan, dan membantu mengurangi kolesterol LDL. Buah beri juga lembut untuk sistem pencernaan, mudah dimakan, dan rendah kalori, menjadikannya pilihan ideal untuk orang dewasa yang ingin sesuatu yang ringan, alami, dan menyegarkan di pagi hari. Yang terbaik dari semuanya adalah Anda tidak memerlukan banyak. Hanya setengah cangkir buah beri segar atau beku di atas oatmeal Anda sudah dapat memberi perubahan yang signifikan. Lain kali Anda membuat semangkuk oatmeal, coba tambahkan segenggam blueberry atau irisan stroberi. Ini adalah tindakan sederhana untuk kesejahteraan, yang memberikan sentuhan lembut dan penuh perhatian untuk memulai hari Anda. 2 benih chia, kacang, dan kekuatan lemak sehat. Mari kita bahas sekarang tentang topik yang tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, lemak sehat. Di era di mana segala hal yang berhubungan dengan kata lemak ditakuti, banyak orang masih ragu untuk memasukkannya ke dalam sarapan mereka. Namun, kenyataannya adalah tubuh kita membutuhkannya, terutama yang tepat. Dengan mencampurkan oatmeal dengan lemak yang bermanfaat seperti benih chia atau kacang, Anda mengubah mangkuk oatmeal biasa menjadi sumber energi yang tahan lama dan sekutu untuk kesehatan jantung, otak, dan sendi. Mari kita mulai dengan benih chia. Meskipun benih kecil ini tampaknya tidak mencolok, mereka dipenuhi dengan nutrisi penting. Hanya dengan 1 sendok makan benih chia, Anda mendapatkan dosis serat, protein, dan jumlah asam lemak omega 3 yang sangat baik. Asam lemak ini penting bagi tubuh karena mendukung kesehatan otak, mengurangi peradangan, dan mempromosikan kesejahteraan kardiovaskular. Selain itu, mereka dapat membantu menurunkan kadar trigliserida, meningkatkan sirkulasi darah, dan bahkan meredakan kekakuan pada sendi, masalah yang umum pada orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Benih chia sangat bermanfaat untuk pencernaan. Ketika dicampur dengan oatmeal panas, mereka menyerap cairan dan menciptakan konsistensi yang lembut dan kenyal yang ramah bagi perut. Tekstur ini membantu mendukung kelancaran pencernaan, yang sangat berguna ketika sistem pencernaan cenderung melambat seiring bertambahnya usia. Sekarang mari kita bicarakan kacang, makanan otak yang diberikan oleh alam. Kacang-kacangan ini adalah sumber omega 3 nabati, magnesium, dan antioksidan yang sangat baik. Telah terbukti bahwa mereka mendukung memori, mengurangi kecemasan, dan bahkan membantu mencegah penurunan kognitif yang terkait dengan usia. Dengan menambahkan kacang cincang ke dalam oatmeal Anda tidak hanya memberi rasa renyah, tetapi juga memberikan otak Anda dorongan revitalisasi dari pagi hari. Kacang-kacangan juga memberikan protein dan lemak sehat yang membantu menyeimbangkan karbohidrat yang ada dalam oatmeal. Ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, memberikan energi lebih lama, dan mengurangi kemungkinan merasa lapar dengan cepat. Jika Anda tidak memiliki kacang, Anda bisa memilih almond, kenari, atau bahkan 1 sendok makan selai kacang alami, karena mereka berfungsi serupa. Yang penting adalah memilih pilihan tanpa tambahan gula atau minyak terhidrogenasi. Semakin alami, semakin baik. Penting untuk diingat ini, lemak bukanlah musuh Anda. Mengonsumsi jenis yang tepat memberikan tubuh Anda energi yang diperlukan untuk regenerasi, menjaga pikiran tetap jernih, dan mempertahankan kekuatan. Seiring bertambahnya usia, semakin penting untuk memberi nutrisi pada otak dan merawat jantung, dan lemak sehat merupakan cara yang efektif dan seimbang untuk melakukannya. Lain kali Anda membuat oatmeal, pertimbangkan untuk menambahkan 1 sendok makan benih chia atau beberapa kacang. Tubuh Anda akan memberi penghargaan dengan kejernihan mental, lebih banyak vitalitas, dan awal hari yang lebih seimbang dan tenang. 3 kayu manis, rempah yang menyeimbangkan gula darah dan meredakan peradangan. Sekarang mari kita bicarakan tentang pelengkap sederhana namun sangat bermanfaat untuk oatmeal pagi Anda, kayu manis. Meskipun tidak mencolok dan tidak memakan banyak ruang dalam mangkuk, rempah aromatik dan menenangkan ini telah dihargai selama ribuan tahun, tidak hanya karena rasanya yang khas, tetapi juga karena khasiat medisnya. Bagi orang dewasa yang lebih tua, menambahkannya ke sarapan bisa menjadi salah satu cara paling sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sepanjang minggu, kayu manis menyediakan serangkaian senyawa alami dengan sifat yang kuat, di antaranya satu yang dikenal sebagai sinamaldehida, yang bertanggung jawab atas aroma khasnya dan efek antioksidan serta antiinflamasi. Apa artinya ini bagi Anda?
Ini berarti setiap sedikit potongan kayu manis membantu tubuh Anda melawan efek penuaan, stres, dan kondisi kronis tertentu. Apa yang membuat kayu manis benar-benar unik, terutama ketika dicampur dengan oatmeal, adalah kemampuannya untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kayu manis dapat meningkatkan sensitivitas sel-sel Anda terhadap insulin, yang memungkinkan tubuh Anda memproses gula dengan lebih efektif. Singkatnya, kayu manis membantu menjaga gula darah tetap seimbang, menghindari rasa lelah 1 jam setelah sarapan. Ini sangat relevan bagi mereka yang berurusan dengan diabetes tipe 2, prediabetes, atau hanya mencari cara untuk menjaga kadar energi tetap seimbang sepanjang hari. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap gula, dan makanan yang sebelumnya bisa kita konsumsi tanpa masalah dapat mulai menyebabkan fluktuasi kadar gula kita. Kayu manis berfungsi sebagai pengatur alami, mengubah oatmeal Anda menjadi pilihan yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga bermanfaat. Manfaat tambahan dari kayu manis adalah dapat mengurangi konsumsi gula tanpa mengorbankan rasa yang enak. Sentuhan hangat dan sedikit manis yang khas dapat menggantikan gula merah, madu, atau sirup maple pada oatmeal. Bagi mereka yang ingin mengurangi asupan gula, ini merupakan keuntungan yang signifikan. Anda tidak memerlukan banyak, hanya sekitar 1/4 hingga 1/2 sendok teh kayu manis bubuk yang ditambahkan ke oatmeal Anda sudah cukup untuk memanfaatkan manfaatnya. Anda juga bisa menggabungkannya dengan irisan apel atau beberapa kismis untuk mendapatkan rasa manis alami yang dinikmati sebagai kenikmatan kecil. Berikut adalah sesuatu yang indah untuk dipertimbangkan. Kayu manis adalah kebiasaan kecil yang membawa manfaat besar. Ini menguntungkan jantung Anda, mengatur kadar gula darah, meningkatkan pencernaan, dan bahkan mendukung otak Anda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kayu manis bisa membantu melindungi Anda dari penurunan daya ingat seiring waktu, sesuatu yang sangat kita hargai. Jadi besok, saat menyiapkan oatmeal Anda, jangan lupa untuk menambahkan kayu manis. Anggap rempah ini bukan hanya sebagai bumbu, tetapi sebagai hadiah untuk masa depan Anda. Langkah kecil namun signifikan menuju penyembuhan. Sungguh menarik bagaimana sesuatu yang sederhana seperti sarapan seringkali diabaikan. Kita bangun, mengikuti kebiasaan kita, dan makan apa yang selalu kita makan, hanya karena itu terasa familiar, nyaman, dan kita pikir itu sehat. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai berbicara dengan lebih langsung. Itu memberitahu kita ketika ada yang tidak beres, ketika sesuatu terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan pilihan yang kita buat di pagi hari menentukan arah dari segala sesuatu yang mengikuti. Hari ini kita fokus pada oatmeal, bukan hanya sebagai mangkuk hangat yang menenangkan, tetapi sebagai dasar, awal, cara untuk memberi nutrisi pada hati, pikiran, dan energi Anda. Kita membahas kesalahan umum yang sering dilakukan orang tanpa disadari dan menemukan beberapa penyesuaian sederhana namun efektif, seperti menambahkan buah beri, biji chia, atau kayu manis, yang dapat mengubah sarapan Anda menjadi tindakan kesejahteraan pribadi yang sejati. Dan inilah yang penting, tidak perlu mengubah segalanya secara langsung. Kesehatan yang sejati tidak didasarkan pada kesempurnaan, tetapi pada kesadaran, pada penyesuaian kecil yang dilakukan dengan tujuan. Inilah cara kita menciptakan hidup yang lebih sehat, lebih kokoh, dan lebih tenang, dengan membuat keputusan yang bijak satu persatu. Jika sesuatu dalam video hari ini membuat Anda merenung, membuat Anda berhenti sejenak, atau membantu Anda melihat sarapan Anda dengan cara yang berbeda, saya sangat senang Anda berada di sini. Saluran ini bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang kebijaksanaan, tentang menghormati dan merawat tubuh yang Anda miliki hari ini sambil menghargai jalan yang telah membawa Anda ke sini. Jadi, jika Anda menginginkan lebih banyak ide seperti ini dan ingin terus belajar, berkembang, dan merawat diri dengan kejelasan dan kepercayaan diri, saya harap Anda tetap terhubung. Anda dapat mengklik tombol berlangganan dan mengaktifkan loncengnya agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Namun yang paling penting adalah Anda terus meluangkan waktu untuk diri sendiri setiap hari, dalam gerakan besar atau kecil. Anda berhak merasa baik, Anda berhak merasa kuat, dan memulai pagi Anda dengan ketenangan, mengetahui bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang positif untuk tubuh dan jiwa Anda. Terima kasih telah berbagi momen ini dengan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sementara itu, jaga diri Anda baik-baik. Anda luar biasa.
Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedat, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral, sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya,
coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70% yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rye, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat, yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan?
Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari, ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah,
tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.